Ratu Tisha jalankan misi diam-diam, bujuk Shin Tae-yong kembali ke timnas akibat cedera beratnya oleh Romanye. Mungkinkah Coach STY kembali ke timnas dan bergabung lagi dengan Rizky Ridho DKK? Nova Arianto terapkan tangan besi, beri sinyal depak pemain diaspora dari timnas U17 Indonesia yang lagi rame karena bermain kasar dan sedang dihujat habis-habisan oleh netizen. Kali ini adu harga pasaran Paulinho Mocelin dengan Ole Romanye, Bak Bumi, dan Langit. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ratu Tisha jalankan misi diam-diam, bujuk Shin Tae-yong kembali ke timnas akibat cedera beratnya oleh Romanye. Mungkinkah Coach STY kembali ke timnas dan bergabung lagi dengan Rizky Ridho DKK? Sebuah kabar menarik tengah menyelimuti dunia sepak bola nasional. Ratu Tisha Destria, tokoh sentral dalam manajemen sepak bola Indonesia, dikabarkan tengah menjalankan misi penting untuk membujuk kembali Shin Tae-yong agar bergabung lagi dengan timnas Indonesia. Misi ini disebut-sebut berkaitan erat dengan cedera striker keturunan Belanda, Ole Romanye, yang selama ini menjadi penyerang utama dalam skema permainan Garuda. Cedera Romanye terjadi di tengah persiapan timnas menuju sejumlah laga penting. Ia mengalami masalah pada bagian lutut yang cukup serius dan berpotensi absen dalam waktu yang lama. Absennya Romanye memicu kekhawatiran besar di kubu pelatih karena sang striker dinilai sebagai bagian tak tergantikan dari rencana serangan tim. Di tengah kondisi ini muncul inisiatif internal untuk membawa kembali Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang sempat menangani timnas selama 3 tahun dan mencetak berbagai tonggak sejarah. Meski tidak lagi menjadi bagian dari staf pelatih saat ini, Shin dianggap sebagai sosok yang masih memiliki pengaruh besar terhadap gaya bermain, disiplin, dan mentalitas pemain. Yang mengejutkan, nama Ratu Tisha disebut-sebut sebagai sosok yang ditunjuk untuk menjembatani komunikasi antara Shin dan federasi. Tisha dikenal memiliki hubungan baik dengan Shin sejak awal kerjasama mereka pada 2020 lalu. Bahkan beberapa sumber menyebut bahwa keberadaan Tisha di luar negeri dalam beberapa hari terakhir kemungkinan besar berkaitan dengan upaya mendekati pelatih asal Korea itu. Dari informasi yang beredar, langkah ini bukan sekadar upaya darurat. Ada skenario besar yang tengah dibangun menyatukan 3 otak strategi dalam satu tim: Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Shin Tae-yong. Patrick Kluivert yang baru ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia tengah menjalani fase adaptasi dengan karakter pemain lokal. Meski punya pengalaman besar di Eropa, adaptasi terhadap kultur sepak bola Asia Tenggara bukanlah perkara mudah. Disinilah posisi Shin dinilai sangat penting. Ia memahami kekuatan dan kelemahan pemain Indonesia serta tahu bagaimana membangun mental bertanding yang kuat di level regional maupun Asia. Sementara itu, Alex Pastoor yang kini aktif di pengembangan struktur timnas juga dilibatkan sebagai jembatan antara pendekatan Eropa dan gaya main Asia. Gabungan ketiga pelatih ini diyakini bisa membawa sistem yang lebih kompleks namun efisien, serta membuka peluang menuju prestasi yang lebih tinggi. Belum ada konfirmasi resmi dari pihak federasi, namun beberapa tanda kecil mulai terlihat. Salah satunya adalah aktivitas media sosial Shin Tae-yong yang diketahui menyukai beberapa unggahan terkait timnas Indonesia dan Kluivert. Sinyal ini dinilai sebagai indikasi bahwa ia belum sepenuhnya menutup pintu untuk kembali. Ia juga diketahui masih tinggal di Jakarta dan dalam wawancara terakhirnya menyebut bahwa dirinya belum selesai dengan Indonesia. Ratu Tisha sendiri belum memberikan pernyataan terbuka terkait rumor ini. Namun beberapa orang dekatnya menyebut bahwa ia memang tengah mempersiapkan sesuatu yang besar demi kepentingan sepak bola nasional. Di kalangan supporter, rumor ini disambut antusias.
Banyak yang menyebut kembalinya Shin bisa menjadi angin segar, terutama jika ia bersedia berkolaborasi secara taktis dengan Kluivert dan Pastoor. Bahkan tidak sedikit yang menyebut kombinasi ini sebagai trio taktik impian bagi masa depan Garuda. Kalau benar Shin gabung lagi dengan Kluivert dan Pastoor, ini bisa jadi revolusi taktik terbesar dalam sejarah timnas, tulis seorang warganet dalam forum diskusi sepak bola nasional. Spekulasi ini pun makin kuat mengingat tekanan yang dihadapi skuad Garuda untuk tampil kompetitif di berbagai ajang internasional mendatang. Dengan absennya Romanye dan belum matangnya opsi striker lokal, kehadiran pelatih yang paham cara memaksimalkan potensi pemain lokal dianggap menjadi solusi mendesak. Saat ini bola berada di tangan Ratu Tisha dan pihak federasi. Apakah mereka berhasil meyakinkan Shin Tae-yong untuk kembali menjadi bagian dari revolusi sepak bola Indonesia? Atau akankah mantan pelatih timnas itu memilih untuk tetap melanjutkan karirnya di luar negeri? Satu hal yang pasti, publik sepak bola nasional kini menanti dengan harap-harap cemas. Kabar ini bisa menjadi titik balik besar atau sekadar harapan yang kembali menguap. Namun jika benar, kolaborasi Kluivert, Pastoor, dan Shin akan menjadi sesuatu yang belum pernah dimiliki Indonesia, kekuatan taktik kelas dunia dalam satu paket. Kita hanya bisa menunggu. Dalam sepak bola, kejutan besar selalu datang dari balik layar. Nova Arianto terapkan tangan besi, beri sinyal depak pemain diaspora dari Timnas U17 Indonesia. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto siap menerapkan seleksi ketat jelang Piala Dunia U17 2025. Nova saat ini memimpin pemusatan latihan dalam kurung TC Garuda Asia di Bali untuk turnamen tersebut. Sebelumnya ini jadi kali pertama timnas bisa lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Tidak ingin hanya sebagai pelengkap turnamen, persiapan timnas U17 Indonesia digelar dengan matang. Beberapa tahap seleksi juga terus dilakukan untuk menemukan 21 pemain terbaik yang akan masuk skuad final. Total pada TC kali ini ada 34 pemain yang hadir dengan 9 pemain diaspora. Nova Arianto menjelaskan persiapan timnas U17 Indonesia kali ini cukup matang. Mereka masih memiliki beberapa bulan sebelum bermain di Piala Dunia pada bulan November nanti. Dia ingin memiliki banyak opsi dan berpeluang kembali menambah pemain ke TC Garuda Asia. Persiapan kita masih cukup panjang. Masih di bulan November dan perjalanan nanti diuji coba bulan Agustus, September, dan Oktober, kata Nova Arianto. Pelatih berusia 46 tahun ini melanjutkan, nantinya 21 pemain yang terpilih adalah mereka yang siap bertarung di Piala Dunia. Menurutnya, pemain yang masuk skuad final harus sudah matang dan akan memberikan yang terbaik. Ini jadi tugas pelatih untuk melakukan seleksi dari nama-nama yang ada di tim. Kita lihat lagi 21 pemain yang akan tampil di Piala Dunia. Lanjutnya, Nova juga memberikan sinyal bahwa status pemain abroad tidak akan membuat mereka aman. Saat ini semua masih memiliki kesempatan untuk tetap berada di tim dan siap didepak. Mereka masih memiliki waktu untuk membuktikan diri dan waktu yang ada harus dimanfaatkan dengan baik. Dia menilai bahwa mereka masih memiliki daftar pemain yang siap dipanggil untuk merapat ke TC kali ini. Kalau penambahan masih mungkin. Karena dari tanggal 1 sampai 14 Juli pemain diaspora atau yang baru bisa beradaptasi dengan baik. Kalau tidak bisa akan kita ganti dengan pemain yang belum pernah kita lihat, ujarnya. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't
swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Yang lagi rame karena bermain kasar dan sedang dihujat habis-habisan oleh netizen. Kali ini adu harga pasaran Paulinho Mochelin dengan Ole Romanyi, Bak Bumi, dan Langit. Adu harga pasaran Paulinho Mochelin dengan Ole Romanyi menarik diulas. Perbedaannya begitu jauh, baik bumi dan langit. Nama Paulinho Mochelin tengah jadi sorotan besar. Sebab pemain Arema FC itu baru saja membuat bintang timnas Indonesia sekaligus Oxford United, Ole Romanyi, cedera. Hal itu terjadi kala keduanya berhadapan di laga Arema FC versus Oxford United dalam matchday terakhir grup A Piala Presiden 2025. Main di Stadion Sijalak Harupat, Bandung pada Kamis 10 Juli 2025 malam waktu Indonesia Barat. Ole Romanyi mendapat tackle keras dari Paulinho Mochelin kala laga baru jalan belasan menit. Tackle itu sampai membuat Ole Romanyi merasa kesakitan di bagian kaki. Ole pun akhirnya ditandu keluar lapangan pada menit ke-21. Ole pun dinyatakan alami cedera. Padahal beberapa menit sebelumnya, tepatnya di menit ke-15, Romanyi baru saja mencetak gol kedua Oxford United. Oxford pun akhirnya menang dengan skor telak 4-0. Terima kasih semuanya atas semua pesannya dalam kurung doa. Sayangnya saya akan absen untuk sementara waktu, ujar Romanyi dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @olromanyi Jumat 11 Juli 2025. Tetapi dalam kurung saya akan melakukan apa saja agar bisa kembali secepatnya. Tetap semangat, tambah striker timnas Indonesia tersebut. Sosok Paulinho Mochelin langsung ramai digeruduk netizen. Dia banjir kritikan karena sudah membuat Ole Romanyi cedera. Kini menarik menilik serba-serbi soal Paulinho Mochelin. Berapa harga pasarannya? Apakah lebih tinggi dari Ole Romanyi? 1. Harga pasaran Paulinho Mochelin. Dilansir dari Transfermarkt, Sabtu dalam kurung 12 Juli 2025, Paulinho Mochelin tidak memiliki harga pasaran saat ini. Winger asal Brasil itu pernah memiliki harga pasaran tertinggi di angka 10,43 miliar rupiah. Hal itu terjadi pada Desember 2021. Tetapi harga pasaran Paulinho Mochelin terus merosot setelah itu. Dia terakhir kali memiliki harga pasaran pada November 2024. Kala itu nilainya menyentuh angka 5,21 miliar rupiah. Paulinho Mochelin pun merupakan pemain asing baru Arema FC. Dia resmi didatangkan pada 28 Juni 2025 dari klub Brasil, Brusque. Karier Paulinho Mochelin lebih banyak dihabiskan di Brasil. Pemain berusia 31 tahun itu pernah memperkuat Grêmio, Fortaleza, Londrina, Coritiba, Atlético Tubarão, São José RS, Maringa, dan masih banyak lagi lainnya. 2. Harga pasaran Ole Romanyi. Lalu bagaimana dengan harga pasaran Ole Romanyi? Nilainya terpaut sangat jauh dari Paulinho Mochelin. Dilansir dari Transfermarkt, harga pasaran Ole Romanyi kini ada di angka 20,86 miliar rupiah. Nilai ini bukan yang tertinggi yang pernah dimiliki Ole Romanyi. Pemain naturalisasi timnas Indonesia itu pernah memiliki harga pasaran tertinggi di angka 26,07 miliar rupiah. Hal itu terjadi pada Oktober 2024. Kini Ole Romanyi pun bermain bersama klub kasta kedua Inggris, yakni Oxford United. Striker berusia 25 tahun itu resmi direkrut Oxford pada 5 Januari 2025. Kiprah manis pun bisa ditunjukkan oleh Romanyi. Dia catatkan 1 gol dari 14 penampilannya bersama Oxford sejauh ini.
Ole Romeni pun jadi andalan di timnas Indonesia. Dia sudah bukukan 3 gol dari 4 penampilannya sejauh ini. Debut Ole Romeni terjadi pada 20 Maret 2025. towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Transfer Liverpool lanjut, Rodrigo jadi target, Luis Diaz bertahan, back incaran habis kontrak. Saga transfer Liverpool terus bergulir menarik perhatian. Kali ini fokus tertuju pada bintang Real Madrid, Rodrigo Goes, yang nasibnya dikabarkan akan ditentukan dalam waktu dekat. Menurut laporan, pihak Real Madrid akan menggelar pertemuan penting dengan sang pemain minggu depan dan keputusan akhir dilepas pada Rodrigo sendiri. Nama Rodrigo sendiri bukan asing di radar transfer Liverpool. The Reds sempat tertarik pada sang pemain dan kabarnya Arsenal juga ikut memantau situasi ini dengan seksama. Peluang Liverpool untuk memboyong Rodrigo bisa terbuka kembali jika Luis Diaz akhirnya memilih hengkang, meski untuk saat ini Diaz dikabarkan akan bertahan di Anfield. Dalam wawancara dengan media, legenda Liverpool dan Real Madrid, Fernando Morientes, ikut angkat suara soal masa depan Rodrigo. Saya ingin melihatnya di Premier League dan saya ingin melihatnya di Liverpool, ujar Morientes. Dengan nama-nama seperti Rodrigo dan Marc Guehi yang masih masuk radar, serta ketidakpastian soal masa depan Darwin Núñez dan Diaz, The Reds masih bisa saja membuat kejutan besar dalam beberapa pekan ke depan. Bagaimana menurut kalian, fans Liverpool? Apakah Rodrigo cocok untuk menggantikan Diaz atau justru perlu didatangkan sebagai tambahan kekuatan? Yuk, share pendapatmu di kolom komentar. Is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Maher Carrizo masuk radar Manchester City, akan dipinjamkan ke River Plate. Bursa transfer musim panas ini kembali diramaikan oleh perburuan talenta muda dan Manchester City disebut sedang mengincar nama baru dari Argentina, Maher Carrizo, winger menjanjikan milik Flash Sarsfield. Yang menarik, klub Liga Primer Inggris itu dilaporkan mempertimbangkan strategi jangka panjang, yakni dengan lebih dulu meminjamkan Carrizo ke River Plate untuk jangka waktu cukup lama, sebelum akhirnya membawanya ke Etihad Stadium. Langkah ini menunjukkan pendekatan matang The Citizens dalam mengembangkan pemain muda mereka. Carrizo sendiri masih memiliki kontrak dengan Flash hingga tahun 2026, yang menjadikan musim panas ini sebagai waktu yang ideal untuk melakukan transfer. Menurut laporan tersebut, Manchester City bahkan terbuka untuk meminjamkan Carrizo ke River Plate selama 1,5 musim. Langkah ini bukan tanpa alasan. City kemungkinan mempertimbangkan keterbatasan slot pemain asing atau non-Uni Eropa di dalam skuad mereka saat ini. Selain itu, hubungan baik antara Manchester City dan River Plate juga jadi faktor pendukung terlihat dari suksesnya perekrutan Julian Alvarez dan Claudio Echeverri sebelumnya. Dan mampukah Maher Carrizo jadi bintang masa depan Manchester City? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your
your chance to be ruthless. That is your chance to be ruthless. That is your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to. Then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. Luis Enrique bicara Chelsea setara dengan PSG. Chelsea itu kan juara Conference League, mereka itu tim yang sedang berkembang. Saya menyukai Enzo Maresca sebagai pelatih karena tim mereka selalu menyerang dan menekan dengan sangat baik. Luis Enrique mengatakan Paris Saint-Germain memang sedang bagus-bagusnya. Namun, PSG jelas tidak akan mudah untuk mengalahkan Chelsea. Final Piala Dunia antar klub 2025 antara Chelsea versus PSG akan digelar di Stadion Metlive, East Rutherford pada Senin (14/7) dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ini turut menandai pertemuan antara juara Conference League kontra juara Liga Champions. Les Parisiens jelas difavoritkan di atas The Blues. PSG secara keseluruhan tampil impresif di sepanjang musim ini untuk memenangi treble dan mengalahkan tim-tim kuat macam Atletico Madrid, Bayern Munich, dan Real Madrid di turnamen. Meski demikian, pelatih PSG Luis Enrique mewanti-wanti timnya agar terus waspada. Enrique menyebut Chelsea setangguh PSG. Ini adalah pertandingan terakhir musim ini dan selama ini kami merasa sangat baik. Kami telah menjalani sebuah musim yang sangat bagus dan sangat penting untuk menyudahi musim ini dengan cara terbaik, sepakat dengan pernyataan sang pelatih. Apakah Chelsea di bawah Maresca benar-benar akan jadi ancaman serius musim ini? Tulis komentar kalian dan mari diskusi. Is what defines. So
I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Dicap problematik, mantan bintang Manchester United bongkar alasan klub ogah rekrut Marcus Rashford. Masa depan Marcus Rashford terus jadi sorotan tajam. Disisihkan dari skuad Manchester United oleh Ruben Amorim pada Desember lalu, Rashford sempat dipinjamkan ke Aston Villa pada bursa transfer Januari. Tapi alih-alih bangkit, performanya malah dinilai mengecewakan dan kini muncul alasan mengejutkan mengapa tak ada klub yang benar-benar serius meminangnya. Adalah Paul Parker, mantan bek Manchester United, yang mengungkap hal ini secara belak-belakan. Dalam wawancara eksklusif dengan GOAL, Parker menilai bahwa justru kepribadian Rashford lah yang menjadi batu sandungan utama. Tim Liga Primer mungkin menginginkan pesepak bolanya, tapi bukan orangnya dan apa yang menyertainya. Dia memiliki pengawal yang lebih banyak daripada kebanyakan petinju, ujar Parker. Menurut Parker, masa pinjaman Rashford di Villa pun tak benar-benar memberi dampak. Ia bahkan menyebut Rashford membuat rekan-rekan setimnya frustrasi. Bagaimana menurut kalian? Apakah Rashford benar-benar jadi masalah atau justru butuh lingkungan yang tepat untuk bangkit? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan diskusi bareng di sini.